Baik, istilah-istilah kita di dalam kita mesti untuk tahu itu kita mesti tahu dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW dapat wahyu. Memang dulu perempuan itu kayak gimana kondisinya? Ya. Kita tahu ya dulu ada perbudakan. Dulu kalau zaman bayi perempuan lahir itu dipukul hidup-hidup, bahkan di surat ke-81 ya, surat At-Takwir ayat 9-nya bina yidam bina atas dosa apa kami hidup. Tafsirnya waktu dijelaskan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azharnya mengutip pendapat sahabat Nabi Ibnu Abbas. Jadi dulu itu kalau ada istri ngelahirin disuruhnya dikubur depan rumah. Jadi kalau keluarnya bayi perempuan tersedia tanah yang sudah digali, jadi langsung nyembur masuk ke sana, terus dikubur hidup-hidup. Jadi nanti anak kecil itu akan bertanya di hadapan Allah, bila tidak mungkin pun tidak terus apa kami ini. Dulu dianggap benda bisa ditukar dengan temannya. Kamu punya ini enggak? Mohon maaf perempuan, ya seperti itu. Dan apalagi karena ini belum turun syariat, jadi belum menutup aurat masih ragu-ragu, ya. Ada apa lagi? Dan dulu nikah itu bisa nggak dibatas. Jadi kalau di sini ada yang komplain terkait kenapa ya di Islam boleh menikahi empat, tapi di zaman itu ada sahabat Nabi di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, ketika masuk Islam beliau kondisinya istrinya 10. Jadi sama Nabi disuruh ceraikan, ya, disuruh ceraikan. Nah, bahkan kalau kita pengen bahas terkait itu, nabi-nabi terdahulu Nabi Sulaiman mungkin puluhan istilahnya, dan justru hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menyuruh untuk menikahi satu saja. Berani ya, hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang menyuruh untuk menikahi satu saja. Jika kita lihat ke ayatnya di surat 4 An-Nisa ayat ketiga, nikahilah 2, 3 atau 4 koma, jangan dipotong sampai di situ. Tapi jika engkau tidak sanggup untuk berlaku adil, maka sesuai. Ya, ini ayat yang mungkin suka dimanfaatkan oleh bilangnya sunnah. Padahal sunnah Nabi yang lain banyak, sholat tahajud, sholat duha, ini sholat aja belum tapi nikah mau nambah terus. Tenang, saya nggak bahas suami ibu ya. Insya Allah suami ibu soleh semuanya. Sekarang coba lihat di surat yang sama, surat An-Nisa, tapi ayat 129-nya. Enggak, yang ada ayat satu lagi, yang ini lagi dipakai neraka. Kan kalau lihat Quran di handphone bisa, ya. Belum di-download Al-Qurannya, dia bertawa. 129. Tadi yang ayat yang ketiga kan jika adalah 2, 3, 4, jika tidak sampai berlaku adil maka satu saja. Betul? Sekarang lihat ayat 129. Ketemu? Ketemu? Sambut? Baca ya. Saya juga sambil buka Al-Quran. Nah ini ayat yang tadi suka dipakai untuk jadi alasan nikahnya nambah, tapi dia lupa bahwa ada ayat 129. Tadi ingat yang tadi nikahilah 2, 3 atau 4 koma, jika tidak sanggup berlaku adil maka satu saja. 129-nya berkata apa? Allah berfirman yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Ya. Tadi syaratnya kalau pengen nambah apa? Harus adil. Tapi kalau nggak sanggup adil maka satu saja. Allah nambahin, kamu nggak akan sanggup adil. Kamu tidak akan sanggup adil. Oh Nabi lebih dari satu Nabi dapat waktu untuk jadi istri Nabi itu adalah cerminan berbagai macam tipe karakter wanita seplanet bumi. Ya, ada yang jadi seminter seperti Aisyah radhiyallahu anha,
ada yang independen seperti Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Bahkan Nabi sebelum dapat perintah itu kan maka satu doang Khadijah aja, satu saja. Ya. Jangan heran nanti kalau misalnya nanti coba cari di internet istrinya sahabat itu adalah misalkan istri Umar bin Khattab adalah apa? Ya, walaupun dibatasi ya, ya. Tapi ini bicara yang itu dulu ya. Jadi udah disuruhnya satu. Bahkan kalau kita ngobrol yang kayak Dr. Zakir tadi yang perbandingan agama ini, mohon maaf, ditantangin cari ada nggak di kitab suci kamu yang menyuruh hanya menikahi satu saja. Maka kita akan mendapati banyak ya kayak nabi-nabi terdahulu. Ya, tapi setelah akhirnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ya. Jadi kita lihat dulu ya. Oh, jadi zaman dulu kayak begitu. Ya. Masalahnya sekarang kalau bicara adil kan adanya di hati mereka yang pada merasa adil atau nggak bisa merasakan aku kayaknya udah adil kayak dia. Istri-istrinya merasa sudah adil. Maka kan ini dia asal. Itu dulu satu. Nah, semenjak akhirnya Islam turun datang dimuliakan. Bahkan jangankan di oper-oper seperti kado, di betul-betul mohon maaf hanya untuk jadi pemuas nafsu ya. Sekarang kalau pengen menyentuh kalian wanita syaratnya satu. Iya, buat perjanjian dengan pencipta kalian. Ya, bisa konfuri, temui walinya, dijangkau. Ya, dan gak cuma nyampe situ. Setelah akhirnya wanita ini menjadi istrimu yang berarti boleh kau sentuh, maka tidak hanya itu, maka kau harus menanggung nafkahnya. Nafkah ini saban pangan pakan. Iya, dan wajib ya. Termasuk yang wajib itu tempat tinggal dan juga pakaian. Jadi pun nanti kalau pengen beli gamis minta ke suami. Karena termasuk yang wajib pakaian. Tempat tinggal oke, nggak sanggup semuanya langsung beli rumah. Ya, tapi kan bisa ya, kalau sebarang itu tadi sama-sama. Ya. Karena termasuk salah satu yang wajib di dunia adalah pakaian. Ya. Gimana kalau saya masih gabung sama mertua, misalnya ada yang seperti itu. Ya kesabarannya luar biasa sih. Tapi memang di dalam satu rumah itu nggak boleh ada dua orang. Betul? Ya. Kalaupun dia terpaksa karena kondisi masih harus dengan orang tua, masih ada mertua, ibunya suami, maka harus punya satu ruangan di mana dia tuh benar-benar jadi teritorinya dia. Di situ dia bisa belajar kalau bisa buka hijab, bisa bebas, ya kamarnya harus. Jadi kalau misalnya benar-benar tidak ada ruangan di mana dia bisa bebas, jadi tidurnya pun masih kumpul semua di ruang tengah dengan karpet, tidak boleh. Dan berhak bagi istri untuk meminta itu ke suami, berikan saya tempat tinggal, karena itu hak yang diwajibkan Allah kepada. Ya di luar sana memang ada sih suami-suami yang mau makan di kondo, ya, dan lain-lain. Banyak. Mudah-mudahan kalian tidak bertanggung jawab, tidak bertanggung. Baik, ya. Lalu semenjak akhirnya Islam turun tadi dimuliakan, pakaiannya ditutup, yang berhak dilihat hanya wajah dan juga telapak tangan harus, ya. Terus wanita itu dimuliakan, karena wanita itu perannya kan tiga selama hidupnya. Pertama jadi putri, anak dari orang janda. Yang kedua jadi istri dari suaminya. Yang ketiga jadi ibu bagi anak-anaknya. Dan kita tahu tiga doa wanita yang tidak tertolak adalah doa anak atau putri untuk orang tua. Yang kedua doa istri untuk suaminya. Yang terakhir doa ibu untuk anak. Maka ibu itu satu ibu kadang satu mengasuh 4, 5, 6 anak, tapi kadang 6 anak belum tentu satu mengasuh satu ibu. Luar biasa banget ya. Dan wanita kuat di
diberikan rahim. Rahim ini qarin makin, tempat yang kuat di sini. Perhatikan, kalau ada ayahnya yang soleh, ada peluang anaknya buat anak soleh. Ya. Nabi Nuh sendiri anaknya kan ikut kena air bah. Ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran coba, kalau sudah ibunya yang solihah, perhatikan, istrinya Imran di surah ketiga Ali Imran, nama istrinya Imran adalah Hana. Hana ini solihah, maka dia punya anak lagi, Maryamnya solihah juga. Bahkan disebut oleh Nabi sebagai salah satu wanita terbaik yang pernah Allah cipta. Ya. Maryamnya solihah, punya anaknya. Anaknya Maryam Nabi Isa alaihissalam, gak cuma soleh jadi Nabi. Ya. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha, Nabi itu punya anak hanya dari dua wanita, yang satu dari Khadijah, satu dari Maria al-Qibtiyah. Dari Khadijah 6 orang. Khadijahnya solehah, anak-anaknya yang paling terkenal mungkin Fatimah radhiyallahu anha. Fatimahnya solehah, anak-anaknya Hasan dan soleh tidak. Jadi meskipun kok pengajian dimanapun ya, kok kebanyakan ibu-ibu yang wanita, meskipun kalau mereka sudah jadi solehah semua dan masih akan jadi wanita. Jadi ada peran luar biasa. Bahkan ada buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang membenci Islam, kaum orientalis dan segala macam. Mereka punya pergerakan cara untuk menghancurkan generasi Islam. Target mereka adalah merusak wanita, dengan cara apapun, ajakin pacaran, ajakin jauh dari agama. Ya. Karena wanita itu dia perlu kepastian, ya. Perlu tempat yang dia aman, merasa terlindungi. Perhatikan bahkan yang diminta oleh Khadijah radhiyallahu anha ketika disebutkan di hadis sahih bahwa malaikat Jibril menyampaikan salamnya Allah untuk Khadijah. Disebutkannya apa? Dia akan diberikan rumah istana di surga yang senyap, tenang, penuh dengan ketenangan. Karena memang wanita itu tempat bernaung. Ya. Bukan perlu suami yang sok pintar selalu nyalahin, selalu ngajarin, tapi sekedar kamu selalu sedia menjadi bagian untuk tempat berlindung aja cukup. Ini gak ada laki-laki yang masalah. Ini kadang kita kalau memberikan nasihat, ketika kita ada masalah sama pasangan, mereka lagi gak perluin akal kita. Ya. Kamu salah, harusnya begini secara logika, enggak lagi gak perlu. Cukup sediakan bahu tempat dia menangis, telinga yang siap mendengar. Buat dia mengetahui bahwa setidaknya meskipun dunia memusuhimu, setidaknya ada satu laki-laki yang akan selalu menjaga. Udah cukup. Meskipun kadang nggak bisa kasih solusi, nangis bersama. Yuk kita nangis sama-sama. Ya. Nanti udah tenang, udah merasa terlindungi. Ya. Dan dengan perasaan seperti itu sih, daripada misalkan di luar sana ada yang putih, tinggi, langsing, seperti itu. Tapi sok kaya, harga kamu berapa? Sudah saya beli, saya orang kaya. Merasa terhormat atau tersakiti? Apa-apaan? Ya. Kau pikir aku bisa dibeli dengan uang? Bukan. Ya. Tapi ketika akhirnya bisa menjadi tempat bernaung seperti tadi, bukannya wanita mana? Ya udah, gak ganteng juga gak apa-apa. Apa wajib ganteng? Tapi yang penting dia bisa benar-benar jadi tempat aja. Begitu ya, wanita luar biasa. Dan secara fikih kita lagi. Jadi wanita itu diwajibkan oleh Allah selalu ada orang yang menanggung. Lagi, selalu diwajibkan oleh Allah selalu ada orang yang menanggung. Ketika jadi anak perempuan, siapa yang wajib menanggung? Ayah, orang tuanya, ya. Apa aja tuh? Makanan, pendidikan, tempat tinggal, pakaian, itu wajib. Gak dikasih, orang tuanya dosa. Sampai kapan? Bukan sampai akhir balik, tapi sampai dia menikah. Kalau laki-laki
dia wajib dinafkahi oleh orang tuanya sampai akil balik. Kalau belum akil balik tapi anak ini masih kuliah dibiayai oleh ayahnya, orang tuanya gimana? Jadi pahala orang tua. Dan karena dia belum bisa jadi nafkah sendiri, berhak dia masih ada. Tapi kalau ternyata dia sudah mampu, akil balik sudah tidak wajib bagi orang tua untuk menafkahi si laki-laki. Kalau perempuan, meskipun dia nanti misalnya nikahnya di usia 30 sampai umur 30 itu masih harus menafkahi orang tua. Jadi kalau ada justru wanita yang justru menafkahi keluarga, keluarga luar biasa. Luar biasa. Ya. Setelah menikah maka akan pindah, yang harus menanggung adalah suami sendiri tadi ya. Setelah jadi ibu, terus anak-anaknya dewasa, anak-anaknya wajib untuk harus wajib sayang sama ibunya. Jadi kapanpun sebagai putri, sebagai suami, istri, mama, dan sebagai ibu, Allah mewajibkan harus ada pria yang menanggung. Terus kalau misalnya ternyata harus jadi nafkah, capek mencari nafkah kalian, aku yakin pahalanya pasti lebih besar daripada capeknya nyari nafkah laki-laki. Gak usah gitu, bahas wudhu aja wudhu. Laki-laki pakai wudhu gampang, apalagi kalau pakai kaos, ya, tinggal nyalain terang, gulung celana, selesai. Kalian pengen wudhu gimana juga? Pengen masuk tempat wudhu, kalau buka di luar, kaos kakinya, ada yang bukan mana, masuk ke dalam, becek. Bela-belain becek, apa-apa, kaos kaki harus, ya. Di tanah ada manset. Kadang ini susah, yang pakai karet gampang, tapi ada yang pakai sleting. Kalau terlalu atas nggak bisa turun lagi. Itu begitu kan? Pakai kancing susah dulu. Di kepala, apalagi kerudung segi 4 ya, bukan yang tinggal dan. Pertama gimana? Lepas dulu jarum pentul. Sekarang di kamar mandi bingung kalau di mana? Kadang-kadang sudah ada di sana. Jarum pentul itu di mana-mana. Karena ada di sini. Beres, kerudung segi 4, simpan dulu rapi, dalamnya masih ada. Cipu. Baru tutup. Beres, pasang lagi kaos kaki, pasang lagi manset, turunin tangannya, pasang lagi cipu, kerudung segi 4, kerudung segi 4 itu seminggu. Karena kalipernya harus pas. Ya, luar biasa. Dan istri kayak gitu. Begitu dan cepet sini beres. Jangan tertutup hilang. Itu benda paling misterius. Gak pernah kita gadoin, tapi habis dulu. Ya, ya. Beli kan satu adik satu kotak gitu ya. Habis. Iya. Entah kemana ya. Mau coba beres. Maka pahala kalian nanti pasti lebih banyak daripada laki-laki. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Belum lagi ada yang pakai ada yang hijabnya nyatu sama baju flex kimal gampang tinggal dinaikin ya otomatis. Tapi kalau yang kain perlu diikat dulu sebelum pakai cincin, pakai lagi dulu, ini kok baru dikerudungin, perlu masuk lagi ke dalam. Luar biasa. Kalau bukan karena iman, ngapain ngelakuin itu? Itu hanya untuk Tuhan, Masya Allah. Ya, dijaga. Kawan-kawan dulu waktu masih di Thailand, jadi sini mereka terbiasa dengan kehidupan pura-pura malam di mana mohon maaf di tempat seperti itu kan, ya wanita jelas tidak berpakaian seperti kalian, ya. Dan jadi terbiasa untuk ya mentel genih ke perempuan, main colek aja mungkin main pegang aja. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya cunihin, tahu cunihin? Jadi kalau ada laki-laki suka bercanda itu megang, itu cunihin. Itu gak sopan sama waktu itu. Ya. Akhirnya waktu itu kami lagi jalan-jalan ke Indonesia,
pengen wisata kuliner, tapi mungkin karena mereka bosan dengan restoran, orang-orang yang diuji kaya tapi pakai uang haram, maka pengen coba nyari jajan yang pinggir jalan, street food. Ya. Akhirnya waktu itu saya ajaknya ke Bandung, Darul Tauhid, pesantren Ali. Itu memang banyak tukang jajan di depan, yang jualan jajan. Cuma kan itu daerah pesantren, jadi kerudung itu rapi, segitar, kadang bercanda, gamis lebar, kaos kaki, manset, semua lengkap. Maka mereka di situ duduk. Biasa ada perempuan genit, disweet-sweetin. Mereka merasa mereka aja, mereka bilang kayak gini laki-laki. Mereka aja menjaga diri mereka tuh sampai segitu. Maka aku merasa ya nggak pantas aja untuk merusak mereka, untuk jahil, untuk genit ke mereka. Mereka sampai merasa kayak gitu. Ya. Ketika melihat ada wanita yang benar-benar menjaga dirinya seperti itu. Karena laki-laki itu kadang sistemnya dia kayak kucing garong. Kadang mereka nggak apa-apa, tapi kalau dikasih ikan asin ya sikat. Karena mereka tuh lagi biasa aja, bahkan lagi mikirin kerjaan. Kalau jalan keluar adik pakaiannya kurang bakar, tengok, nggak dilihat mubazir sama mereka. Memang agak jadi lucu ketika dia misalkan tampil di acara televisi, acara rame-rame banyak orang kayak gini, tapi pakai pakaian kurang lama, terus merasa ada yang ngeliatin, kalian tidak sopan, aku dilecehkan. Kenapa pakai baju kayak begini? Ini bisa nih pada pakai baju sopan, apa yang pernah lihat ini? Ada yang cuma matanya doang. Oh iya, Masya Allah. Begitu wanita menjaga. Maka jangan biarkan diri kalian diganggu, dirusak atau membiarkan ada orang lain merusak. Memang kalau sudah menikah insya Allah lebih mudah. Ini ada yang belum nikah, ada yang belum menikah. Jangan. Kok bisa jadi jangan? Ya. Semoga segera dapat. Ya. Tenang ya, saya nanya kayak gitu nggak pengen nikahin sebetulnya. Maksudnya ya udah nanti hati-hati ya, di luar sana, di luar sana ada dua spesies. Yang satu buaya hijrah, yang satu lagi playboy syariah. Ini hati-hati ya. Begini. Oh, tapi kan tertarik dengan lawan jenis itu wajar ya. Tapi cara kita menyalurkan rasa tertariknya itu akan dipisah. Akan dipisah. Ya tertarik nih, oh dia misalkan apa, oh dia baik. Ketika akhirnya disimpan dalam hati, tidak sampai jadi paksaan, tidak begitu saja. Tapi kalau sampai itu, yang pada belum dapat jodoh izin ya. Rumus jodoh itu dua, satu paling cepat ketemu di dunia, paling lambat nanti di surga. Ya. Jadi jodoh itu pasti bertemu, ulangi, jodoh itu paling cepat ketemu di dunia, paling lambat ya surga. Pertanyaannya satu, kita mati di surga atau enggak? Ya. Makanya enggak supaya apa maksudnya? Jangan sampai ada yang membiarkan. Ya udah deh, nggak apa-apa dapat jodoh di dunia, ya nggak apa-apa dia mau sama aku, nggak apa-apa dia mau jadi pacar atau nikahin aku kalau nggak apa-apa, aku dipacarin nggak apa-apa. Jangan sampai ada yang dia bela-belain dapat jodoh di dunia, tapi lepas sudah. Tapi lepas sudah. Jangankan si pacar naksir, satu dunia cinta, tapi Allah benci, kita yang repot. Ya. Anggaplah cantik banget, putih, saking putihnya kalau minum kopi kelihatan dari langit. Kalau cantik suka dilihat bening, ya bening berarti benar kelihatan. Ya, tulang kelihatan. Maka kalau ada yang seperti itu cantik sekali dan satu dunia cinta kepada dia, tapi benci. Allah ini mereka tetap
dia bersepakat di satu dunia bikin grup WhatsApp dan berusaha untuk menyelamatkan kita ke surga Allah. Yang punya surga nggak izinin kita masuk sini. Gimana maksudnya? Ya, laki-laki ya manusia ya. Kalau sudah sayang dengan orang, maka dia pasti pengen selamanya dengan orang yang dia sayang, betul? Masalahnya sesayang-sayang saling sayang ini ada yang tetap nggak bisa sama-sama. Naksir sama naksir, undangan udah keluar, besok hari pernikahan, kata Allah nggak ada juga bisa meninggal dulu. Bisa. Ya. Nah, ada tempat untuk bahagia selamanya, yaitu di surga Allah. Maka kalau ngakunya dia sayang, enggak, tapi ternyata nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya malah bilang kalau kayak gitu, maka jelas dia mau ulangi. Maka kalau ada yang kayak gitu nanti terserah kalian punya Instagram, misalkan Instagramnya di DM oleh Joki atau personil BTS dan NCT ruangan semua. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Offset lebih lama. Dan mereka siap menjadi suami ke 1 sampai ke 7 kalian. Ya. Kalau ngajaknya pacaran jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan mas. Tapi Mas Joki terus nomor kowe. Masa nggak masuk? Maka jawab kalau berani silakan. Ayah saya standby di rumah tiap Malaysia. Jangan lupa bawa nama. Yang harus modal. Kalau ternyata aja nggak berani, didatangi dihalalkan, berani cuma WA doang. Kalau di sini pakainya WeChat. Masih berapa? Masih di WA doang. Yang benar-benar soleh tidak akan mungkin akan kali. Tapi dia suka WA.